Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Ada satu fakta membanggakan dari Indonesia. Dari 5 pulau terbesar yang ada di Republik Indonesia ini, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua, kelimanya masuk dalam 15 besar pulau terbesar di dunia. Bahkan, Papua berada di urutan kedua. Kalau bicara tentang Papua, nggak pernah ada habis-habisnya. Karena memang Papua ini kaya akan segala-galanya. Mulai dari budayanya yang sangat khas, wisata alamnya yang ciamik dan mempesona, mulai dari Teluk Cendrawasih, Danau Sentani, Lembah Baliem, Teluk Triton, salju abadi Puncak Jayawijaya hingga Raja Ampat. Raja 5? Raja 6? Belum lagi kekayaan lautnya dan sumber daya alam mineralnya yang memikat dunia. Kita tinggal sebut satu persatu kekayaan mineral yang ada di tanah Papua. Pertama, emas. Benar, Papua terkenal dengan penghasil emas kualitas terbaik. Selain itu, penghasil perak dan tembaga. Bahkan tambang Grasberg, Freeport adalah tambang emas terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Belum lagi kandungan mineral berharga lainnya yang belum digali dan dengan jumlah yang sangat besar. Luar biasa kayanya. Tapi apa yang membuat wilayah timur Indonesia ini tertinggal? Yap, sumber daya manusianya. Tapi tunggu dulu, jangan mulai menyalahkan siapapun. Ini semua berawal dari masa penjajahan dulu. Bangsa asing masuk ke tanah Papua karena mereka tahu kekayaan alam yang dimiliki Papua. Akibat ketamakan, pendatang-pendatang ini tidak ingin kekayaan mineral yang luar biasa itu dikuasai dan dimiliki penduduk lokal. Maka penjajah-penjajah ini tidak mengizinkan masyarakat Papua mencicipi pendidikan, bahkan membiarkan masyarakat asli untuk tetap bodoh agar bisa dimanfaatkan sebagai buruh dan tidak mampu merebut kekayaan alam yang menggiurkan itu. Kalau dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian barat, akhirnya kita tahu apa penyebab wilayah Indonesia Timur, terutama Papua ini, tidak berkembang dan jauh tertinggal. Jawabannya hanya satu, pendidikan. Yap, sekali lagi, pendidikan. Tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Itu kenapa Tangan Pengharapan begitu gencar mengirimkan guru-guru pedalaman yang berkualitas ke berbagai titik di pedalaman Papua, baik yang di pesisir maupun yang di pelosok. Oke, saya mau ajak Anda untuk ikut melihat apa-apa saja kegiatan guru-guru Tangan Pengharapan di pelosok Papua. Di tahun 2020, senter-senter Tangan Pengharapan sudah tersebar di wilayah Sorong dan Kaimana di Papua Barat, serta di wilayah Teluk Umar Nabire, Kepulauan Yapen Biak, dan Merauke di Provinsi Papua. Seluruh guru-guru yang dikirim ke wilayah Papua dan Papua Barat ini harus sanggup mengarungi lautan dan bisa bertahan hidup di daerah yang akses dan transportasi satu-satunya harus melalui laut. Kerinduan masyarakat Papua akan kebutuhan pendidikan terlihat jelas saat setiap guru Tangan Pengharapan tiba pertama kali di desa dan kampung-kampung mereka. Di Papua, kita dengan mudahnya menemukan sekolah-sekolah negeri yang gedung sekolahnya terbengkalai karena tidak adanya guru. Ini yang membuat anak-anak pedalaman rindu sekali punya guru sendiri. Dan saat mereka mendapatkan guru Tangan Pengharapan, kedekatan anak-anak dengan guru langsung cepat terbangun. Walaupun cukup dekat dan kehadiran guru dirindukan anak-anak pelosok Papua, tapi ada saja 1-2 anak yang malu untuk ketemu gurunya. Seperti Lidon, salah satu anak didik di Waisani, Kepulauan Yapen.
Halo, saya Bobby dari FLC Wesani. Hari ini saya akan mengajar ke rumah salah satu anak yang bernama Lidon Arampayai. Rumahnya ada di pinggir seberang sana dan kami ke sana harus menggunakan perahu karena kalau jalan darat tidak bisa. Karena pemalu, Lidon sudah lama tidak masuk sekolah dan malu untuk bertemu gurunya. Bobby, guru tangan pengharapan yang ditugaskan di Waisani, harus datang ke rumah Lidon dengan mendayung perahu sendiri untuk membujuk dan mengajar Lidon di rumahnya. Kami sudah dapat perahunya. Perahunya itu ya cukup besar lah untuk ke sana. Beginilah kehidupan kami guru pedalaman jika mengajar dari rumah ke rumah. Amatin penerus bangsa. Pagi Bapak. Lidon ada di rumah? Lidon di rumah kah? Oh ada. Beberapa guru-guru lain juga harus menggunakan perahu sendiri untuk mengunjungi rumah-rumah anak didik mereka untuk belajar di rumah, terutama selama masa pandemik ini. Sebelum masa pandemi COVID-19, seluruh sekolah-sekolah yang menjadi senter tangan pengharapan di tanah Papua berjalan dengan normal. Seluruh kegiatan belajar mengajar diadakan di kelas-kelas. Anak-anak juga seperti biasa mendapatkan makanan tambahan bergizi untuk membantu perkembangan mereka, seperti bubur kacang hijau, biskuit, dan susu. Namun semenjak masa pandemik, pemerintah menganjurkan seluruh aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara waktu, sehingga Tangan Pengharapan menyalurkan bantuan para donatur dan partners berupa sembako, yaitu bantuan beras untuk setiap rumah tangga. Menjadi pemandangan sehari-hari melihat anak-anak pedalaman Papua ini bisa begitu semangat belajar, membaca, dan menulis. Satu hal yang paling seru, anak-anak ini juga memiliki cita-cita yang luar biasa. Sama seperti keinginan anak-anak pada umumnya. Ada yang ingin jadi guru, chef, polisi, tentara, pramugari, bupati, bahkan ada yang ingin menjadi presiden. Nama saya Karmelita, saya ingin menjadi bu guru. Cita-cita saya menjadi chef. Cita-cita saya ingin menjadi poluan. Cita-cita saya ingin menjadi mantri. Cita-cita saya menjadi suster. Cita saya menjadi tentara. Cita-cita saya menjadi bidan. Cita-cita saya menjadi polisi. Cita-cita saya jadi pramugari. Cita-cita saya ingin menjadi bupati. Nama saya Yosef Aninam. Cita-cita saya menjadi presiden. Hari ini kami akan belajar di rumahnya Domi, jaraknya mungkin sekitar 20-30 menit dengan mendayung. Ayo kita pergi. Karena rumah Domi itu jauh ke sana harus mendayung, jadi anak-anak harus membantu kita dayung. Jadi kita boleh lihat ke sini. Ada anak-anak yang
karena jalannya licin dan sedikit menantang, sehingga saya harus membuka sendal agar bisa jalan dengan ikuti saja. Yang saya ceritakan ini hanya sebagian kecil dari masyarakat Papua yang terlayani kebutuhan pendidikannya. Sebenarnya masih banyak daerah-daerah dan suku-suku terdalam lainnya di Papua yang bahkan belum terjamah pendidikan sama sekali. Misalnya suku Korowai, salah satu suku di Papua yang baru ditemukan oleh misionaris Belanda kurang dari 40 tahun lalu di wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Suku ini memiliki populasi mencapai 3.000 jiwa. Mereka membangun rumah dan tinggal di atas pohon yang tingginya bisa mencapai 35 hingga 50 meter di atas permukaan tanah, di tengah hutan. Kebudayaan yang mereka anut masih begitu kental. Hidup dari berburu dan mengolah makanan dengan sangat alami. Begitu juga suku-suku lain yang tersebar di pegunungan Papua. Satu hal yang sangat dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara setanah air kita ini adalah memberikan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, agar kelak generasi mereka bisa punya kesempatan untuk menikmati kehidupan yang setara dengan saudara-saudara kita di belahan barat Indonesia. Di Kabupaten Duga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Duga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu, semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Pemerintah sedang fokus dan gencar-gencarnya membangun infrastruktur di tanah Papua untuk mendukung perekonomian Papua. Ini sebuah kesempatan emas bagi kita untuk bisa berjalan bersama pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita ini, karena mereka juga Indonesia. Membangun Timur Indonesia dengan bergegas. Begitu banyak saudara kita yang berhak bebas. Langkah kecil Anda sangat berarti untuk berkemas. Beri kesempatan untuk mereka menikmati kasur emas. Aroma melihat sapu hati sudah tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah di Papua. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Journey Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.